Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Ajeng Permatasari. Saya dari kelompok B1 Audit Manajemen dari NIM 1705520089. Saya di sini akan menjelaskan mengenai audit lanjutan dan juga pelaporan, di mana audit lanjutan itu bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Adapun langkah-langkah audit pada audit lanjutan ini meliputi: pertama, itu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, di mana menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan, di mana data tersebut dapat diperoleh dari luar perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu memperoleh bukti, di mana bukti sendiri itu merupakan fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan, di mana bukti audit itu harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, di mana kriteria audit itu meliputi objektif, relevan, dan bermakna ataupun material. Kemudian ada tujuan dari perolehan bukti. Yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit itu sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang yang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang mendukung bagi kegiatan yang diaudit. Yang dimaksud pelaksanaan yang menyimpang itu baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program ataupun aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian yang semestinya atas kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode yang umum digunakan untuk memperoleh data: yang pertama, observasi lapangan; yang kedua, wawancara ataupun penggunaan kuesioner, di mana auditor itu dapat menggunakan salah satu ataupun kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data tersebut. Agar bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan, maka harus memenuhi kriteria yang pertama, relevan, di mana relevan itu berhubungan dengan aktivitas yang diaudit. Kemudian yang kedua itu material, di mana material itu cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan. Yang ketiga, kompeten, diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, cukup, yaitu memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti, di mana bukti yang sudah diperoleh itu kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat, di mana bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria yaitu keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma ataupun standar yang ditetapkan perusahaan, yang menjadi dasar sebagai komponen dalam perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Bukti yang masuk dalam kelompok penyebab yaitu berupa berbagai tindakan yang menyimpang yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan.
Di samping penyebab yang bersifat negatif itu, auditor dapat menemukan penyebab yang bersifat positif, yang secara relatif itu merupakan kebalikan dari penyebab yang negatif. Adapun juga bukti yang masuk dalam kelompok akibat, yaitu bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu yang merupakan hasil penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Kemudian yang keempat ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan, di mana pengembangan temuan itu merupakan pengumpulan dan konsistensi informasi yang bersangkutan dengan program ataupun aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis, karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Yang harus diperhatikan oleh seorang auditor dalam pengembangan temuan, yang pertama, pertimbangan itu harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program ataupun aktivitas itu berlangsung, bukan pada saat audit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian yang ketiga itu, auditor harus jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Kemudian ada pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika seorang auditor itu menemukan adanya kelemahan ataupun kekurangan yang penting dalam program ataupun aktivitas yang diaudit, maka yang perlu dilakukan oleh seorang auditor itu harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan temuan, yang pertama, meliputi batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab oleh seorang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian yang kedua itu memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian, temukan apakah kelemahan itu merupakan kelemahan yang berdiri sendiri ataupun tersebar luas pada berbagai program ataupun aktivitas yang lain. Kemudian, ada menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Kemudian menentukan rekomendasi untuk perbaikan, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan yang mungkin merupakan temuan. Perkembangan temuan itu harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika tidak begitu penting, maka audit terhadapnya itu harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam perkembangan temuan itu adalah menyangkut perlunya mengembangkan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit.
Kemudian ada pelaporan. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit itu merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan secara sistematis oleh auditor pada saat melaksanakan tugas audit, yang berguna untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit. Kertas kerja audit itu harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat dari kertas kerja audit yang pertama itu merupakan penyusun laporan hasil audit. Kemudian yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk melakukan review dan mengawasi pekerjaan pelaksana audit. Kemudian yang ketiga itu merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Kemudian yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Kemudian yang kelima itu merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Penyusunan kertas kerja oleh auditor itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, lengkap. Yang kedua, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. Kemudian yang keempat, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Yang kelima itu memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. Kemudian mempunyai tujuan yang jelas, yang kemudian sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang, serta dalam setiap kertas kerja itu harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar catatan reviewer. Bentuk dan isi kertas kerja audit. Yang pertama itu pada sampul kertas kerja audit dituliskan kertas kerja audit. Kemudian mengikuti di bawahnya nama objek audit. Dituliskan nama perusahaan ataupun unit yang diaudit. Kemudian program ataupun aktivitas yang diaudit. Dituliskan program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian periode audit, di mana dituliskan periode aktivitas ataupun program yang diaudit. Kemudian yang kedua, halaman pertama kertas kerja audit itu adalah daftar isi dari kertas kerja tersebut. Kemudian yang ketiga itu halaman berikutnya secara berurutan. Yang pertama, daftar simbol audit disertai penjelasannya. Kemudian yang kedua, tembusan surat tugas. Yang ketiga, program kertas kerja audit. Yang kelima, kelompok-kelompok kertas kerja. Kemudian isi dan pengelompokan kertas kerja disusun. Yang pertama, kelompok pertama itu audit pendahuluan, yang meliputi subkelompok pertama itu mengenai program kerja audit pendahuluan. Sub yang kedua, hasil audit pendahuluan, yang meliputi informasi umum tentang program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program aktivitas yang diaudit. Kemudian ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok yang kedua itu review dan pengujian pengendalian manajemen, yang meliputi subkelompok yang pertama, program kertas kerja atas review dan pengujian pengendalian manajemen, termasuk internal control questionnaire yang digunakan.
Subkelompok yang kedua itu hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen yang meliputi penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Kemudian ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kemudian ada kelompok yang tiga, audit lanjutan, yang meliputi subkelompok pertama itu mengenai program kerja audit lanjutan. Kelompok yang kedua itu hasil audit lanjutan yang terdiri atas pengembangan temuan dan daftar temuan dan rekomendasi. Kemudian kelompok yang keempat, laporan hasil audit yang meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Kemudian ada pengorganisasian kertas kerja audit, di mana pengorganisasian kertas kerja audit itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama. Setiap kertas kerja audit itu akan menyajikan temuan, kelompok kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Program kerja audit. Program kerja audit itu merupakan rencana dan langkah yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program ataupun aktivitas yang diaudit. Adapun beberapa manfaat dalam penyusunan program kerja audit, yang pertama itu merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahapan kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua itu merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Kemudian yang ketiga itu sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka itu dalam ruang lingkup tujuan serta langkah-langkah kegiatan dalam audit. Kemudian dapat membantu seorang auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Kemudian dapat mengurangi pengawasan langsung oleh supervisor. Kemudian program kerja audit pendahuluan itu mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Kemudian pada tahap audit, pengujian dan review atau pengendalian manajemen, program kerja audit itu biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan ataupun kekurangan pada sistem pengendalian manajemen yang diterapkan objek audit. Kemudian program kerja audit untuk tahapan audit lanjutan itu memuat langkah-langkah yang terperinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material, dan relevan dalam mendukung
temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi ataupun perbaikan. Kemudian setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok. Yang pertama, informasi pendahuluan. Yang kedua, pernyataan tujuan audit. Yang ketiga, instruksi-instruksi khusus. Yang keempat, langkah-langkah kerja. Informasi pendahuluan itu meliputi informasi latar belakang mengenai program ataupun aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor untuk memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Kemudian informasi pendahuluan yang kedua, komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Kemudian pernyataan tujuan audit menyajikan tentang yang pertama, tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang kedua itu cara pendekatan audit yang dipilih. Kemudian yang ketiga itu pelaporan, bagaimana pola pelaporan yang dikehendaki. Kemudian langkah-langkah dalam langkah-langkah kerja yang pertama, audit pendahuluan meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit. Kemudian program informasi umum, penelaahan peraturan, evaluasi prosedur kerja, dan sifat operasional dan sistem operasional. Kemudian yang ketiga, tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara. Kemudian pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Yang kedua itu review dan pengujian pengendalian manajemen yang meliputi pengujian pengendalian manajemen dan pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. Kemudian audit lanjutan itu meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen. Yang kedua, penyajian hasil audit lanjutan ataupun daftar temuan. Kemudian pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit. Kemudian pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit. Kemudian penyusunan rekomendasi. Pelaporan. Yang pertama, penyajian laporan mengikuti arus kas, yaitu seorang auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang dilakukan. Auditor itu memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan informasi latar belakang pada tahapan audit pendahuluan. Kemudian menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Kemudian pengumpulan bukti yang ketiga itu pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahapan audit lanjutan. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti ataupun temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian yang kelima itu
merumuskan rekomendasi. Yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Kemudian ada penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna, yaitu menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Dalam penyusunan penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga itu rumusan rekomendasi. Kemudian ruang lingkup audit. Adapun tujuan audit manajemen adalah menemukan kekurangan ataupun kelemahan dalam pengelolaan berbagai program ataupun aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan itu lebih berkepentingan pada hasil ataupun temuan audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan ataupun kelemahan dalam pengelolaan program ataupun aktivitas dalam perusahaan. Informasi mengenai latar belakang. Informasi mengenai latar belakang itu merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian kesimpulan dan temuan audit, yaitu berguna untuk meyakinkan pengguna laporan audit. Auditor itu harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, seorang auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul bab harus mengidentifikasikan persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan itu harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Kemudian auditor itu harus menggambarkan kepada pengguna tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Kemudian dalam penyajian temuan ini, auditor harus mempertimbangkan dan mengawasi komentar pada pihak yang berkaitan dengan program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Kemudian, rumusan rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan seorang auditor atas berbagai kekurangan ataupun kelemahan yang terjadi pada program ataupun aktivitas yang diaudit. Kemudian ada ruang lingkup audit, di mana ruang lingkup audit itu menunjukkan berbagai aspek dari program ataupun aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program ataupun aktivitas yang
diaudit oleh auditor. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak menghamburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan oleh auditor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.